Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah bersama silaturahmi malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengisi pertemuan kami menyiapkan bahan sajian tetap berkenaan dengan jalan keluar juz tertentu, dan yang dibahas berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar. Yang prinsip dasar ini didasarkan pada surat yang ditemukan dari jumlah ayat pada halaman 14 dan 15. Ada hambatan koneksi internet ya. Apapun langkah umum dan langkah khususnya ya kapan-kapan aja. Yang dibahas saat ini adalah jalan keluar juz 29. Jalan keluar juz 29. Sepertinya ini sangat diperlukan kejelasannya. Hanya ya minta maaf ini tadi karena urusannya bersamaan bermacam-macam, tidak tuntas dituangkan pada slide, sehingga ya hanya 2 slide saja yang bisa diselesaikan ini tadi. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran awal untuk kita semua pada umumnya, dan secara khusus pada juz 29. Karena juz 29 ini cobaannya cukup besar dibandingkan juz-juz yang lain. Adapun jalan keluar juz 29 berdasarkan halaman 14 dan 15, jumlah ayatnya ada 46. Nah, kalau dilarikan ke surat, jatuhnya adalah surat Al-Ahqaf, yang berarti bukit pasir. Nilainya 80. Bukit, tetapi bukit pasir. Namanya bukit itu simbol kekokohan, kuat, tinggi, unggul. Ini menjadi sifat yang melekat sebenarnya pada juz 29. Sering merasa dirinya itu kokoh, kuat, tinggi, dan unggul. Karena itu kadang-kadang gak pati gelem ngalah gitu. Gak pati gelem ngalah, terus ngakui kekalahan itu juga nggak mau, kekurangan itu juga nggak mau. Karena ini kalau dia nggak mau ngalah, terus ngakui kelemahan nggak mau, berarti aspek bukit, aspek gunungnya ini sedang dominan. Tapi ternyata bukit yang dimiliki oleh juz 29 ini bukit pasir. Sedangkan pasir itu simbol dari sesuatu yang kecil, rentan, dan mudah dicerai-beraikan. Nah, karena itu di sini ada yang kontradiksi. Jadi di satu sisi dia akan mengalami dirinya kuat, tapi di sisi lain saat-saat tertentu dia itu merasa ngelimper, rentan, kecil gitu, tidak berdaya gitu. Nah, itu bisa dialami secara silih berganti. Adapun bahwa bukit itu menyimbolkan kokoh, kuat, tinggi, dan unggul, jadi gak gampang untuk ngalah atau mengakui kekurangannya, itu sesuai dengan kata koma. Koma itu angkanya 46, jadi berdiri tegak. Berdiri tegak, kokoh, itu koyo gak ono sing ngalahno. Itu sifat itu ada. Tetapi dari aspek karena bukitnya itu hanya bukit pasir, sedangkan bukit pasir itu di satu sisi tidak bisa bertahan kokoh karena mudah
berubah-ubah, mudah berubah-ubah karena tiupan angin. Jadi di sisi lain ada kelemahan, dofu. Nah ini aspek pasirnya itu lemah. Dari susunannya, strukturnya itu tampak kuat, tetapi isinya itu lemah. Dan itu sering penampakan luar itu kokoh, terus koyok tegar, ya. Terus di dalamnya itu rentan. Jadi karena itu biasa di luar itu seperti nggak ada apa-apa, tapi di dalamnya remuk nangis gitu. Itu biasa dialami. Nah, kecuali nanti yang sudah berproses mencapai kesetimbangan diri, itu yang saya sebutkan seperti itu tadi tidak terjadi karena dia sudah mencapai kesetimbangan. Kalau sudah mencapai kesetimbangan 29, kalau dipres itu kan jadi satu itu ya, satu itu tauhid, satu juga tauhid. Jadi positif ya bertauhid, negatif ya bertauhid. Dapat kebaikan bertauhid, dapat keburukan juga tetap bertauhid, tidak akan goyah kemana-mana. Jadi itu rahasianya bagi juz 29. Tapi itu melalui proses pres-presan. Ini nanti akan kita lihat. Mengapa pres-presan ini nggak tambah lagi? Ini nggak tambah ya? Ya, terlalu bersemangat. Kamera momennya terlalu bersemangat. Ya. 80 itu kata fitnah, ujian. Ya. Dan itu kalau ada orang juz 29 menanyakan juz diri, selalu pertanyaan yang tidak pernah ketinggalan itu apakah sering atau minimal beberapa kali atau pernah difitnah. Ya, fitnah itu macam-macam, diakali orang, dituduh yang tidak dilakukan, berbuat baik dianggap berbuat buruk, itu semuanya fitnah. Pembalikan fakta oleh orang lain itu bagian fitnah yang bisa dialami. Termasuk usaha terus dirusak orang, gagal orang, utang dikemplang, itu semuanya bagian dari fitnah atau ujian. Ini 80 itu fitnah, Sedangkan 46 itu rihun itu angin badai. Jadi kalau umumnya orang itu mendapat ujian, cobaan, fitnah, itu ya kelas-kelas umum lah, normal, wajar. Tapi kalau juz 29 ini ketambahan angin badai, jadi dia mendapati badai fitnah. Jadi ada saat-saat tertentu itu rasanya ujian, cobaan itu bertubi-tubi. Ngerutuk semuanya dari berbagai sudut, rasanya kena seperti nggak bisa bergerak lagi. Itu bisa terjadi pada juz 29. Karena itu butuh ketahanan yang sangat kuat. Bagaimana supaya bukit itu pasir itu yang tampak kokoh tapi dalamnya lemah, itu nanti bisa menjadi kokoh. Sesuatu yang lemah itu kalau difungsikan dan bersandar pada yang tepat, itu nanti bisa menjadi kuat. 29 ya. 29 itu kalau lari ke surah apa? Kalau lari ke surah kan al-ankabut. Al-ankabut itu laba-laba. Dan dikatakan dalam Al-Qur'an itu sarang laba-laba itu adalah selemah-lemah rumah. Laba-laba itu juga lemah, rumahnya lemah. Gampang terkoyak kan, gitu saja dia baru membuat rumah sudah dirusak oleh anak-anak, dipukul pakai judik. Bahasa Indonesia ini judik itu pakai ranting gitu kan, dia rusak itu.
Wah, dan anak-anak juga seneng itu membuat mainan-mainan dari apa itu rumahnya laba-laba, benangnya itu loh, dirusak-rusak. Jadi selemah-lemah rumah itu rumah laba-laba. Tapi ternyata ketika laba-laba ini membuat rumah atas dasar perintah Allah, ternyata jadi luar biasa. Karena ketika laba-laba itu diperintah oleh Allah untuk membuat rumah yang menutup gua sur, di mana di dalamnya itu ada dua hamba Allah, yakni Rasulullah dan Abu Bakar. Ternyata rumah yang lemah itu memancarkan kekuatan yang sangat hebat sehingga tidak bisa ditembus. Jadi dengan melihat itu, ternyata para pengejar itu tidak jadi masuk ke gua. Padahal mereka sudah yakin bahwa Muhammad itu bersembunyi di gua ini. Tapi begitu mau masuk, lihat ada rumah laba-laba. Yang lainnya mengatakan, kita jangan melakukan perbuatan sia-sia. Tidak mungkin dia ada di sini. Kenapa? Karena ada sarang laba-laba. Sekiranya dia masuk, pasti sarang laba-laba itu rusak. Ini kok ternyata utuh. Di sisi lain, kemudian di situ juga ada burung dengan sarangnya. Jadi burung diminta membuat sarang di situ. Kenapa burung itu tidak terbang? Kalau memang masuk, tentu burungnya itu terbang. Terutama yang sangat dipercayai bahwa sarang laba-laba itu tidak rusak. Nah, ini kekuatannya seperti itu. Karena laba-laba membuat rumah atas dasar perintah Allah. Tujuannya untuk melindungi Rasulullah. Sekaligus ini sebagai sindiran betapa upaya orang-orang kafir musyrik itu sangat lemah. Jadi hanya diberi senjata yang sangat lemah itu mereka sudah kalah. Jadi ini kan sama halnya dengan hinaan Allah terhadap Namrud. Raja Namrud yang sangat berkuasa seperti itu, sampai pernah memerintahkan dengan bangganya bahwa telah membunuh Tuhannya Ibrahim karena dia membuat menara tinggi, kemudian memanah ke langit. Ternyata digoda ya oleh Allah, ya, digoda ya. Bahwa panahnya itu ternyata dikembalikan lagi itu mengandung darah. Karena malaikat diminta untuk supaya panah itu ditancapkan ke ikan sehingga ada darah, dikembalikan ke Namrud. Namrud bangga, ini Tuhannya Ibrahim sudah mati. Seperti itu. Dia yang raja yang otoriter, ya sama dengan Fir'aun di zaman Nabi Musa. Nah, ternyata matinya kan ya sangat mengenaskan. Matinya hanya dengan nyamuk yang kecil. Nyamuk masuk lewat hidung, kemudian dan nyamuknya itu nyamuk penyakitan, membawa virus. Kalau sekarang itu ya mungkin seperti DB atau malaria gitu ya. Terus merusak ke otaknya, masuk ke otaknya. Ternyata orang yang berkuasa seperti itu ditakuti oleh semua rakyatnya, ya matinya hanya dengan seekor nyamuk. Nah, itu loh betapa Allah itu mudah untuk mengubah keadaan, dan upaya apapun yang dibangun manusia itu sebenarnya sangat lemah. Orang-orang kafir, musyrik yang ngejar Rasulullah saat itu hanya dikalahkan dengan sarang laba-laba yang lemah. Ya, jadi tetapi ketika bersandar kepada Allah, rumah yang lemah itu menjadi kuat. Ini rahasia 29. Nah, termasuk ini bahwa akan diterjang oleh badai fitnah. Kalau badai petir gitu saya merem dengan ditutupi, kan badai fitnah itu kan langsung kena ke hati. Karena ini 80 itu 8 titik. 8 titik itu dal. Dal ada titiknya menjadi dal, itu hati. Oh, yang terserang itu hati. Masih merem, lek hati sing kena ya tetap merusuh. Meskipun ini ditutupi, namanya hati masih tetap bergolak di dalam. Nah, itu
yang dialami. Karena itu pada waktu dulu di sini membahas dasar jiwa, juz 29. Itu saya beri pengantar, itu yang kebetulan juz 29 itu ya tertawa apa ya, menertawakan dirinya, cekikikan, tertawa konyol gitu. Ya, saya beri nama bahwa ini juz babak belur, Coba lihat, waktu membahas dasar jiwa itu yang dibahas itu adalah meneliti fiil-fiilnya. Ini sebagian fiil aja, ya. Jadi awal-awal fiil ya. Karena dimulai dari Al-Mursalat ayat keempat, tapi ayat ke-8 itu sudah ketemu. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, ya, apa pemahaman? Juz 29 ada yang hadir enggak ini? Wah, enggak ada. Sudah cepet-cepetan aja dan diakhiri kalau gitu, enggak ada juz 29-nya. Ya. Oh, ini sama Reda ya. Bintang-bintang dihapuskan. Apa pemahamannya sing juz 29? Bintang-bintang dihapuskan. Bintang dihapuskan, langit terbelah, gunung dihancurkan. Apa ini? Ya, kalau omongan langsung terus nyantolnya itu asosiasinya langsung kiamat. Berarti belum terjadi, itu masih nanti. Berarti ayat ini nggak relevan. Ya apa relevansinya untuk kehidupan sekarang, untuk kehidupan pribadi, untuk yang punya juz? Kalau hanya dikaitkan dengan kiamat, ini syarat. Apabila bintang-bintang dihapuskan, ya tetap kiamat, tapi bukan kiamat nanti, bukan kiamat kubro, tapi kiamat sugro, khususnya bagi juz 29, yaitu ketika bintang-bintang dihapuskan. Itu kiamat kecil bagi orang juz 29. Iya, babak belurnya itu bintang-bintang dihapuskan, lagi dalam puncak-puncaknya, puncak karir, puncak popularitas, ya, lagi diunggulkan, dikagumi orang. Tiba-tiba dibikin redup karena mungkin ada badai fitnah tadi itu. Ada badai fitnah. Jadi lagi puncak-puncaknya ada badai fitnah, semula cemerlang bintangnya langsung redup. Bintang-bintangnya dihapuskan. Wis ndak terlihat lagi. Semula orang-orang itu pada hormat, saiki wis ora. Tidak. Ya. Ada yang enggak Jawa tadi ini? Oh iya, tapi asalnya Jawa. Iya, saya masih ngerti ya. Ya, itu. Kalau semula misalnya jalan gitu, ada orang naik kendaraan gitu, berhenti itu nyapa dulu, untuk nyelip itu mohon izin, mohon maaf saya dulu, misalnya jalan. Tapi ketika bintangnya dihapuskan, lewat terus suara direken malah dikecoroti itu, pas hujan-hujan orang kecorotan ini dikecoroti. Wah itu nelongsonya, itu bintang dihapuskan. Langit terbelah, langit itu hati, langit itu hati. Wah hatinya itu ya ini, karena ini harus kemana, itu satu kesulitan yang tersendiri. Langitnya terbelah, jadi rusak, hatinya itu rusak. Ditambah gunung-gunung dihancurkan. Jadi semua yang menjadi menjadi penyokong kekuatannya, popularitasnya, tujuannya, karirnya, namanya dan semuanya itu dihancurkan. Dulu yang asalnya ada sahabat yang setia, terus balik menjadi yang memfitnah dia, yang diharapkan bisa membantu pada lari semua, hancur semua. Nah, ini yang namanya babak belur itu. Sudah membangun sesuatu, sudah ditata, terus ada yang memfitnah malah dibalik. Terus yang punya ide, yang memulai disingkirkan. Nah, ini namanya kiamat sugro untuk juz 29. Nah, waktu saya bahas ini, waktu itu ada ini yang jamaah yang dari Surabaya. Itu Pak saya beri judul karena dia minta ini
ke Mas Ahmad waktu itu minta apa ini, apa bunderan itu namanya CD ya, CD mau disetel karena nggak ada nih bunderan CD apa VCD ya nah, VCD-nya itu saya terangkan di situ Pak Juz 29 Bapak belum betul Pak langsung itu, dan pengalaman setiap kali saya katakan 29 itu Juz Bapak belum rata-rata mengiyakan. Karena itu ada orang yang di Ngoro itu pernah menyampaikan nggak bisa tak saya ini ganti Juz katanya gitu. Minta ganti Juz ya itu maklum ya, pengalaman menghadapi badai fitnahnya bisa sangat besar untuk 29. Tapi itu juga penting. Ya, baik kita lanjutkan sampai sini tadi ya. Ya badai fitnah. Nah, tapi ini untuk apa? Badai fitnah itu sengaja dihadirkan untuk apa? Penghadirkan badai fitnah itu untuk memenuhi bakatnya orang Juz 29. Nah, supaya berkembang. Karena 46 itu adalah kata fatoro. Fatoro itu artinya menciptakan. 46 itu juga kata ja'ala. Ja'ala itu artinya menjadikan. Kemudian 46 itu juga kata makhraj. Kalau belajar Al-Quran itu ada makhrajul huruf, tempat keluar huruf, tempat keluar atau artinya jalan keluar. Untuk menciptakan dan menjadikan jalan keluar. Nah, bagaimana menciptakan, menjadikan jalan keluar kalau permasalahan tidak dihadirkan? Karena itu semakin banyak masalah, Juz 29 itu semakin cerdas. Kan itu minta-mintalah banyak-banyak dihadirkan masalah supaya cerdas. Kalau enggak yo plongo-plongo. Enggak pernah punya kesempatan untuk memecahkan masalah. Apa bedanya menciptakan fatoro dengan ja'ala? Yang namanya menciptakan itu menghadirkan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Tapi kalau menjadikan itu mengolah. Jadi asalnya bunder dijadikan bulat ya. Asalnya bulat dijadikan kotak atau segitiga, itu namanya mengolah. Atau segitiga di apa itu pelintir-pelintir terus jadi bulat, nah, itu namanya mengolah, menjadikan. Tapi kalau menciptakan itu semula tidak dikenal. Jadi ide itu belum pernah muncul sama sekali. Tidak ada yang pernah punya ide seperti itu. Tidak pernah ada yang punya gagasan semacam itu. Tapi hanya orang Juz 29 yang menghadirkan fatoro. Jadi sesuatu yang baru. Nah kalau ja'ala dia mengolah. Jadi orang membuat seperti ini, oh rasanya itu ada yang kurang pas, terus diarahkan, dibuat, dimodifikasi. Jadi ja'ala itu memodifikasi. Tapi kalau fatoro itu membuat yang baru. Nah, karena itu ada jiwa kreatif dan inovatif pada Juz 29 ini. Ini karena diperkuat. Jadi sifat dasar ini diperkuat. Surah 46 itu jumlah ayatnya 35. Surat 46 itu jumlah ayatnya 35. Sedangkan 35 itu namanya surah Fatir. Fatir itu artinya pencipta. Oh, ini kan diperkuat double-double. Jadi kekuatan 46 itu juga aspek kreativitas, membuat sesuatu. Ayatnya juga menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Ya kan double-double ini kemampuannya untuk menimbulkan gagasan yang baru, yang orisinil, yang inovatif, yang kreatif. Nah, ini yang mesti diimbangi dengan masalah yang bukan hanya 1-2 tapi saobyok, sak keranjang gitu kayak kabeh nang Juz 29. Ya, ini. Nah, kalau bisa menghadapi dia akan tampak cemerlangnya. Kecemerlangannya itu akan tampak leka ya wis ngono menyerah itu. Enggak kuat. Ya, kita lanjutkan. Yang namanya fatoro, ja'ala, makhroja, ini hanya yang jadi bisa jadi aspek kekurangan atau kelemahan, ya, aspek kekurangan atau kelemahan.
Hanya saja sering ada sifat suka tergesa-gesa pada juz 29 itu. Ya, ada sifat tergesa-gesa. Belum cukup menimbang itu langsung mengambil keputusan, terus ayo gitu. Sudah langsung diputuskan. Padahal ternyata ada variabel yang belum diperhitungkan. Nah, ini menjadi kelemahan. Akhirnya kalau mestinya urusannya itu ada ada sekian tanda-tanda, ada sekian indikator, mestinya ada 10, ternyata yang dikumpulkan itu baru 7, langsung disimpulkan, kan bisa salah ya. Bisa salah orang membuat kesimpulan. Tapi kalau semuanya dikumpulkan, nah itu baru bisa tepat. Contoh untuk menyimpulkan bahwa dalam gambar misalnya begini. Ini gambar bangunan ya, gambar bangunan. Ini ono arsitektur ini, ya. Terus begini ya, gambar bangunan begini. Ini karena ada komponen yang belum selesai. Ini gambar apa? Nah, kalau saya begini, ini mesti langsung menyimpulkan ini gambar gudang. Nggak mungkin rumah seperti ini. Kalau rumah itu mesti ada jendelanya. Nah, kalau begini baru rumah. Nah, tapi kalau akibat ini belum terlihat langsung disimpulkan, maka kesimpulannya gudang. Kalau ada bangunan, ada tembok, ada atap, terus ada pintu saja, itu biasanya gudang. Nah, kalau rumah itu mesti ada jendelanya, terus ono angin-angin. Apa? Angin-angin roster? Ventilasi. Gudang langsung tertutup gitu. Nah, itulah akibat tidak semua diperhitungkan karena ketergesa-gesaan, akhirnya kesimpulan salah, keputusannya tepat diambil, ya keliru. Itu nanti pengaruhnya pada hati, karena ini 8 titik ini hati, nanti pengaruhnya ke hati. Yang kedua, sering terjadi, jadi yang gagasannya, tujuannya, rancangannya itu semua mengarah pada kebaikan. Dia berpikir bahwa inilah kebaikan, ini yang terbaik. Jadi dia sudah punya gagasan, punya rancangan, langkah-langkah yang semuanya itu bernilai kebaikan. Tetapi berbenturan, ada yang berbenturan, tidak sejalan, yaitu ini pada 2 jalan. Bisyarrin, dengan keburukan. Ini pengertiannya bisa dua sisi. Bisa dia melakukan kebaikan, tetapi jalannya atau medianya dengan sesuatu yang buruk. Karena ketergesa-gesaan tadi, maunya baik, tapi karena tergesa-gesa, terus keambil media atau jalan yang buruk. Meskipun baik, ternyata karena menggunakan media atau jalan yang buruk, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ini satu sisi. Di sisi lain, dia sudah melakukan kebaikan, jalannya kebaikan, tapi kurang cukup memperkenalkan pada orang. Belum sampai pada cara yang tepat yang bisa menyentuh orang, yang bisa diterima orang, akhirnya dibalas dengan keburukan. Jadi pengertiannya 2 dengan keburukan itu. Media atau jalannya dengan keburukan, atau semuanya sudah baik tapi ternyata dibalas dengan keburukan. Dasar jiwanya itu kan surah Muhammad. Nabi Muhammad itu kan berbuat kebaikan, tapi kan dia dibalas dengan keburukan. Dan pada surah terakhir, pada dasar jiwa itu al-mursalat. Jadi para rasul itu rata-rata begitu. Rasul itu membawakan kebaikan. Tetapi dibalas dengan keburukan. Ya, ini sesuatu yang melekat pada juz 29. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, ini diterangkan itu supaya tidak kaget gitu.
Nanti tinggal diceritakan aja. Oh ya bener Pak, saya sudah baik-baik gini terus saya ditendang gitu. Oh, saya sudah bermaksud baik begini terus saya malah difitnah, dikatakan oh faktanya itu dibalik. Oh saya yang apa itu yang menolong terus katanya saya yang mengganggu gitu. Ya itulah. Jadi kebaikan dibalas dengan keburukan. Ya. Kalau begini, yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu apa? Ya, kita lihat ya. Jadi pertama itu terus jadi muncul ragu-ragu. Roiba 42. Tadi akan ada angka 42 di mana ya? Oh, ini angkanya belum saya sertakan ya. Surah 80 ya. Surah 80 itu jumlah ayatnya 42. Surah 80 itu jumlah ayatnya 42. Jadi muncul ragu-ragu. Sudah mulai ragu-ragu di situ. Terus gimana ya? Kalau sudah ragu-ragu itu jadi maju mundur. Jadi maju mundur. Asalnya tegas, maunya tergesa-gesa cepat, wis begini semua serba sikap cepat. Nah, sudah mulai muncul ragu-ragu. 46 itu juga bermakna ragu-ragu. 46 itu tartabu itu juga ragu-ragu. Jadi kalau roiba itu sifat, tartabu itu dalam pengertian kata kerja. Jadi dari segi hal kondisi itu ya ragu-ragu, secara khayalan, secara batinia, sifat itu ragu-ragu. Terus itu ditampakkan pada ragu-ragu dalam bertindak. Ragu-ragu dalam bertindak. Orang ragu-ragu bertindak itu mau pergi aja sudah jalan 3 langkah balik lagi. Jadi udah jangan aja gitu. Mau nemuin orang ditemui enggak? Sudah jalan separuh terus belok lagi. Ini secara tindakan. Tapi kalau sifat itu hanya pikirannya, perasaannya ini iya atau tidak. Sama ragu-ragunya. Dan kedua-duanya itu berakibat. Ragu-ragu dari roiba. Jadi karena dia sibuk dengan pikiran perasaan hati, sibuk pikiran perasaan hati, itu yang muncul itu rasa letih, mengalami keletihan hati. Karena tadi 8 titik, jadi mengalami keletihan hati. Capek. Sudah penuh ini. Ininya juga apa itu seperti mau meledak itu dadanya gitu, penuh. Kepalanya juga penuh, dadanya terasa penuh. Terasa sesak. Ya mudah-mudahan nggak ada yang alami sampai seperti ini ya. Kalau mengalami ya santai aja. Oh, toh itu yang mengalami bukan saya. Ya jadi santai saja. Jadi seperti apapun nggak apa-apa, yang penting bukan saya. Terus biarkan juz 29 aja. Nah, yang tartabu itu menghasilkan apa itu? Pengalaman perasaan dirinya itu hancur binasa, hancur binasa, ajur gitu kan. Kalau dibahasa itu, kalau dibahasakan gitu, juz 9 itu kalau sudah kena apa itu kanan dari sana sini, itu kesel, letih, capek itu seperti ini, terus melihat faktanya, terus muncul ajur, binasa, mengalami kebinasaan. Itu dirasakan. Jadi sepertinya kalau sudah ajur itu seolah-olah sudah tidak punya harapan, sudah tidak bisa berbuat macam-macam lagi. Namanya sudah ajur. Oh kayak ini. Olah apa tadi menungso ya, memang bisa saja seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah begini, terus muncul itu yang namanya muka masam. Jadi surah 80 itu kan muka masam. Jadi hati-hati. Jadi gampang melihat juz 29 itu. Gampang muka masam itu apa? Kalau mukanya masam, remek tandanya juz 29 itu remek, itu mukanya masam. Sudah letih, capek, binasa, hancur itu. Sudah terhimpit, tidak berdaya menghadapi serangan dari berbagai berbagai sudut dari berbagai jalan. Sering muncul muka masam. Ya, ini gampang. Karena itu hati-hati, juz 29 dijaga jangan sampai kelihatan masam. Jadi suka senyum-senyum aja. Ya, tapi senyum-senyum terus diarani wong gendeng. Repot juga ya.
Kalau udah muka masam, ya, itu dialami. Hanya saja juz 29 itu sering mengingkari. Jadi perasaannya yang teronto-ronto, hatinya yang hancur, sudah kehilangan harapan, dukungan sudah tidak ada. Itu seolah-olah dia itu sudah tidak tertolong. Helplessness, ya bahasanya gitu ya. Helplessness itu kondisinya seperti itu dia masih sering mengingkari. Mengingkarinya itu bagaimana? Dengan merahasiakannya. Dengan merahasiakannya. Pak Asiroha. Jahadu bukan 24 itu itu 42 maksudnya ini maksudnya 42 terbalik sering wale-wale juz 29 sing juz 13 tularan ya satu itu ini 42 kemudian 81 itu dari pertambahan 46 ditambah 35. 46 surah Al-Ahqaf kan 46, jumlah ayatnya 35. Kemudian 46 ditambah 35. Surah 46 ayatnya 35. Nah, jumlahnya 81. Nah, ini karena perhitungannya tidak saya masukkan. Ya itu tadi waktunya tidak cukup untuk menuangkan di slide ini. Tapi dirahasiakan karena itu umumnya juz 29 itu pandai berpura-pura. Jadi harus hati-hati, harus melihat itu. Fasara merahasiakan itu diperkuat dengan surat yang ada pada juz 29. Coba juz 29 di dalamnya ada muzamil, artinya berselimut. Mudasir juga artinya berselimut. Karena itu awal-awal itu biasanya agak sulit untuk membuka juz 29 karena dia membentengi diri. Jangan sampai kelemahan diri, hancurnya hatinya itu diketahui, rahasianya diketahui, itu biasanya sangat ketat. Dipertahankan. Ini kok tiba-tiba muncul sendiri, kenapa ya? Oh, di minimize saja Pak. Apa? Di minimize yang sebelah. Di ini ya? Minimize. Jangan ditutup. Apa ya? Minimize yang min sebelah Pak. Ini bukan yang putih, kena yang putih. Di bawahnya view option itu ketutupan. Jangan. Escape. Langsung kalau pencet PPT langsung Pak. PPT-nya langsung dipencet. Langsung ini aja ya. Nah, ya. Oh yes. Ya, biasanya agak sulit gitu. Jadi betul-betul bentengnya itu dijaga. Tapi begitu ada omongan-omongan pertama kan ditanya apa benar mudah iba pada orang lain, cocok gitu, sudah cocok gitu, itu terpengaruh sudah terpengaruh, bisa ngerti orang ini. Nah, terus setelah itu baru dimasukkan. Ya sebenarnya untuk hal ini itu bisa saja terjadi, tapi itu tidak semua terjadi pada orang. Tapi orang tertentu bisa mengalami seperti itu. Hanya ngomong gitu aja, sudah merasa tersindir. Wah, rupanya bapak ini ngerti ya. Sudah karena bapak sepertinya sudah tahu, saya buka aja gitu. Akhirnya ngomong, iya Pak, memang selama ini saya sudah menjalin hubungan dekat dengan dia. Tetapi istri saya itu NKRI harga mati. Terus gimana saya ini? Semula mau dirahasiakan, akhirnya kebuka. Itu karena ada muzamil, ada mudasir, terus ini salah satu jalan keluarnya itu dia berusaha untuk menjaga, merahasiakan, jangan sampai kelemahan diri itu diketahui. Ya itu. Nah itu ya semakin hancur dirinya. Jadi di luar tampak kokoh sebagai bukit, tapi di dalamnya hanya butiran-butiran pasir yang mudah tercerai-berai. Jadi casingnya bagus, onderdilnya amburadul. Ya, ini yang tidak punya pegangan.
Ini yang tidak punya pegangan itu gambarannya bisa seperti itu. Ya maksudnya nggak punya pegangan itu nggak ngaji gitu loh, nggak ngaji, kurang kenal Allah itu bisa mengalami seperti itu. Tapi kalau kenal Allah maka bisa memberdayakan fungsi dan mewujudkan syariat untuk kemanfaatan kehidupan sehari-hari. Banyak jalannya, tapi saya ini hanya ngambil 2 aja yang ringkasnya. Dan ini pokok. Kalau ini dipenuhi, insya Allah kesulitan semacam ini, atau misalnya menghadapi kesulitan itu akan dihadapi secara ringan oleh Joshua. Dia tidak menghadapi dengan 29-nya, karena 29 itu terpengaruh pada fenomena. Karena 29 itu fenomena, dia hanya melihat fenomenanya. Akhirnya mengapa kok begitu, mengapa kok begitu, mengapa mau mestinya begini kok begitu ya, begini begitu, begini begitu, itu aja isinya. Ya capek nanti. Itu kalau bersandar pada fenomena. Tapi kalau mau dipres, kemudian 29 itu menjadi satu-satu setimbang. Itu tadi, setimbang dalam bertauhid. Kebaikan diterima tetap bertauhid, keburukan yang diterima juga bertauhid. Dan sebenarnya keburukan itu pun di sisi lain bagi orang bertauhid itu tetap kebaikan. Bagi orang yang bertauhid itu baik dan buruk itu sudah tidak ada lagi. Yang ada itu keburukan itu dilebur dalam kebaikan. Maka melihat segala sesuatu tetap sebagai kebaikan. Itu kalau tauhid murni itu seperti itu. Ini 2 cara pokok ya. Pertama adalah litardo. Ya. Jadi yang butuh itu latihan ridho. Yang butuh itu latihan ridho. Jadi menghadapi situasi apapun, kunci untuk sampai mencapai kesetimbangan, 29-nya itu lebur menjadi 11 itu, memunculkan jiwa hati yang ridho. Menghadapi keadaan apapun, yang begini ini perlu latihan. Latihannya itu latihan praktek langsung. Tidak hanya lewat membaca, tidak hanya lewat angan-angan, praktek langsung. Dan 29 ini dipertemukan dengan situasi-situasi yang bisa praktek langsung. Ini keuntungannya, praktek langsung. Jadi menghadapi masalah itu diterima, tapi tidak menyerah. Bukan berarti ridho itu biar begitu saja, enggak. Dia punya tugas kok. Tugasnya apa? Menciptakan dan menjadikan jalan keluar. Jadi hatinya itu ridho, tetapi akalnya itu bekerja untuk menciptakan dan menjadikan jalan keluar. Kreativitasnya, dasar inovasinya itu dikembangkan. Kalau kreativitasnya, inovasi dikembangkan, kemudian masih gerundelan di dalam hatinya itu masih gerundelan, ya itu namanya tidak ridho. Nah, kalau ridho itu dari datangnya masalah itu diterima dengan tenang, kemudian penyelesaian jalan keluarnya itu dipikirkan dan dilakukan tindakan nyata. Nah, kenapa bisa ridho? Karena dia punya keyakinan semuanya ini tidak lepas dari kehendak Allah. Semuanya ini tidak lepas dari kehendak Allah. Jadi kalau saya ditipu orang, saya difitnah orang, itu sudah dengan izin Allah. Allah yang mengizinkan orang-orang tertentu untuk menipu saya, orang tertentu untuk memfitnah kita. Allah mengizinkan dan Allah mau melihat di mana tingkat kesabaran kita itu seperti apa, tingkat keridhaan kita itu seperti apa. Nah, karena ini yang menjadi jawaban, benarkah seseorang itu mengabdi ke Allah semata-mata karena Allah, atau mengabdi Allah karena kesenangan,
Jadi kalau dapat nikmat itu ngabdi, kalau nggak dapat nikmat terus ngambek. Atau sebaliknya, karena merasa apa itu, kalau kekurangan itu mendekatkan diri ke Allah, kalau sudah berkecukupan lupa karena sudah tidak butuh Allah lagi. Ya, berarti kan lebih butuh pemberian bukan Allahnya. Tapi kalau orang yang sabar itu, ya apapun yang penting bersama Allah. Yang penting bersama Allah, yang penting tidak ditinggalkan Allah. Tetapi aspek kreatif inovatifnya itu tetap jalan. Karena ini bagian dari itu kan bukti ridho itu yang tak berbuat. Tidak dikatakan orang itu ridho ketika ketimpa masalah terus diam saja. Bukti ridhonya itu masalahnya diterima, tidak ditolak, tidak disesali, tidak memaki-maki, tidak menyesalkan kenapa itu ditimpakan pada dirinya, kenapa bukan pada orang lain, apalagi pada tetangganya misalnya gitu. Nah, tapi dia tetap aktif untuk menyelesaikan masalah itu. Itu yang namanya ridho. Kalau ada masalah terus nggak mau menyelesaikan, itu biasanya orang ngambek gitu. Apa itu sudah sholat, sudah ibadah diberi seperti ini, wes biar sih, itu ngambek gitu. Keridoannya nggak ada. Ridho menerimanya, tapi ridho tidak menyelesaikan. Padahal tugasnya dua, menerima yang dihadirkan itu apa adanya, tapi menyelesaikannya dengan sempurna. Diberi PR, itu kan ada yang bundel, ada yang menerima. Nah, terus tingkat keridoan selanjutnya itu apakah dikerjakan, diselesaikan atau tidak. Hanya 29 ini PR-nya banyak. Jadi ya Bapak belum. Tapi karena itu latihan gitu. Nah, ketika ada ketidakridhoan yang dikontrol itu di hati. Karena sentralnya itu ada di hati. Karena itu sering bertanya pada hati. Saya ridho enggak dengan ini? Saya goyah atau enggak dengan ini? Saya marah pada Allah atau enggak ketika menerima ini? Saya sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya atau tidak? Itu kontrolnya. Jadi kontrol diri terhadap dinamika hati itu sangat diperlukan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang dijalankan. Jadi kalau ridhonya itu walaupun terutama itu pada menerima, tapi juga tidak lepas dari perbuatannya. Ini diperkuat perbuatannya. Perbuatannya apa? Istajibu birisalati. Angkanya 80 semua. Istajibu, penuhilah, sambutlah, jawablah. Birisalati. Apa? Risalahku Allah. Di dalam juzmu itu ada al-mursalat. Al-mursalat itu pada para rasul, orang-orang yang diutus, orang-orang yang mengemban risalah. Karena itu jalan keluar nanti arahnya ini untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi untuk menjadi lebih kreatif, menjadi lebih inovatif, lebih mudah menciptakan, menjadikan jalan keluar, itu yang perlu dilakukan oleh Juz 29 itu adalah menjalankan fungsi risalah. Nah, jadi melaksanakan tugas dakwah gambarnya. Ini pokok. Jadi karena yang melekat pada dirinya itu menjalankan dakwah, mengemban risalah. Terus apa jadi ustadz? Ya nggak seperti itu. Nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi kiai, nggak harus jadi mubalek yang menghadapi secara massa. Bisa dengan dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah itu dakwah perorangan, mendekati orang per orang satu persatu. Kalau tidak bisa ngomongi sendiri, tidak bisa mengarahkan sendiri, ya diberitahu, diajak gimana supaya teman ini atau orang-orang yang dihadapi ini mau datang ke tempat pengajian. Jadi ngereti orang. Ini namanya menjalankan misi risalah. Kalau memang bisa dakwah, bisa ceramah, ini yang saya tunggu-tunggu. Saya ingin ada yang segera menggantikan saya. Cuma saya terus saja itu yang saya tunggu-tunggu. Bahkan dulu itu saya bombong itu. Sebenarnya yang diharapkan itu orang Juz 21 gitu. Karena apa? Saya itu Juz 13. Juz 13 itu kalau ngomong itu ting pencolot gitu, enggak sistematis. Oh, wes enggak enak. Tapi kalau 21 itu kan sistematis, tertata aja. Saya ingin supaya yang banyak ngisi di sini itu Juz 21. Tapi waktu itu yang Juz 21 hanya peringas, pringis gitu aja.
Terus ada yang ngaminkan itu bukan yang disuarakan. Ya itu 29 itu silakan. Jadi menjalankan fungsi risalah dakwahnya itu tidak harus dengan ceramah secara umum. Bisa mendekati orang, mempengaruhi orang. Kalau bisa dinasihati langsung, menyampaikan nasihat langsung, pelajaran langsung silakan. Kalau tidak cukup menggeret untuk diajak menemui orang yang dipandang pantas untuk bisa mengarahkan atau memberikan nasihat. Ini namanya tugas dakwahnya. Kalau enggak apa membantu aspek finansialnya atau apa itu ikut mengumumkannya. Berbagai jalan lah, tidak harus ceramah langsung, membantu fasilitasnya, membantu. Ya, pokoknya artinya itu memperlancar jalannya dakwah, menjalankan fungsi risalah. Kalau ini dijalankan, yang namanya penyelesaian masalah itu ujug-ujug ya datang begitu aja. Iya, nggak dirancang kok tiba-tiba ide itu muncul. Oh iya ini, oh masya Allah ini, alhamdulillah ketemu jalannya ini. Ya sudah selesai. Nah itu yang terjadi kalau dua hal. Ridholah dengan apa yang dihadirkan, apa yang diterjadikan, lalu laksanakan fungsi pengabdian kepada Allah. Ada fungsi ketaatan, fasjudu dan lain-lainnya, waturu lain-lainnya, sholat dan lain-lainnya. Tapi yang pokok ini, itu tadi yang saya katakan, belum semuanya sempat saya tuangkan di slide ini, hanya sampai sini saja. Dan dua hal ini yang pokok. Untuk latihan ridho ini perlu berlatih, kemudian melaksanakan fungsi risalah. Ini untuk juz 29. Baik, ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan biasa saja ya, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan langsung ditutup. Tapi tetap saya tanyakan, ada pertanyaan atau tidak? Ada. Oh iya, yang tanya juz 29 atau bukan? Tanya juz 21 katanya harus berdakwah. Apa akibatnya kalau juz 21 itu tidak berdakwah? Mohon dijelaskan. Ya. 21. Kalau 1 dihubungkan ke kepala, dihubungkan ke fisik, 1 jatuhnya apa? Kepala. Jadi ada tanda-tanda gangguan di kepala. Juz 21 karena itu al-anbiya. Jadi ada kemiripan dengan mursalah al-anbiya. Jadi kena serang bagian kepala. Tanda-tandanya juz 21 itu malas menjalankan fungsi kenabian, ya. Menjalankan berfungsi selaku ahli waris para nabi, menjalankan fungsi dakwah. Juz 21 ciri-cirinya ada gangguan di kepala. Gangguan di kepala itu apa? Botak, ya, botak. Terus di sini benerin namanya apa? Bonong. Nanti ngalami di komplek. Ya. 1. Terus 2 itu matanya belaur. Botak, bonong, belaur. Terus 1 tambah 2, 3 apa? 3 itu telinga. Apa gangguan di telinga? Penyakit di telinga apa? Kalau di sini sudah botak, di sini mendol-mendol bolong, terus kemudian matanya belaur, telinganya apa? Budak. Sampean lho sing ngarani ya dudu aku. Sing ngilokno budak iki dudu aku lho ya, jamaah liyane lho ya. Iya, budak. Wis budak itu bisa nyata, bisa secara makna. Kalau secara nyata ya pancen gak pati krungu. Tapi budak secara makna itu ndwablek wis ora kena dikandani. Luput sembur ya sudah. Itu kalau tidak menjalankan fungsi dakwah. Keadaannya akan seperti itu. Baik, itu saja ya. Ini gampang aja, Ya, ini yang gampang aja. Nah, nanti juga bisa diurai ya 21, teruskan 3 dan 2 itu terus jadi 5. Ya,
lima. Lima itu apa? Lima itu tangan. Tangan itu berarti jangkauan. Akan dihadapkan bahwa banyak harapan, banyak tujuan yang tidak tercapai. Jadi kalau banyak harapan, tujuan yang tidak tercapai, itu segera kembali. Ini bisa jadi karena fungsi menjalankan dakwahnya yang belum tepat atau kurang. Nah, kalau itu nanti 5 tambah 21 menjadi 26. 26 itu ya potensinya akan nanti menjadi melemah. Karena wawu sendiri itu asalnya adalah huruf sakit dan lemah. Nanti terus jadi males kalau itu, jadi banyak males. Itu yang terjadi. Ini malah pindah ke 21 ya. Ya sudah, itu aja. Oh, 29 kok malah diserempet no nang 21. Ini yang tanya itu sentimen dengan 21. 21 aja digarap gitu. 21 anu Pak, ketawa-ketawa saja. Oh iya. Iya, kate ngepelaku ya ora iso berjarak. Paling ya iso ketawa itu saja. Baik, itu saja ya. Kita akhiri pertemuan malam ini bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sempat diposting kemana perginya ya Mas Ahmad ya, kali KFB-nya ya. Assalamualaikum Pak. Dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Ahmad, Iya. Siapa? videonya kan itu belum sempat diposting. Siapa ini yang salam? Salam pamit atau salam apa ini? Pak Yuli mau nanya Pak. Oh, Pak Yuli, iya. 29. Tanya apa? Misalnya, saya kan jus 2 setengah. Kalau misalnya pas dapat masalah, terus suka apa ya? Nggak bisa hidup dulu Pak, agak susah hidupnya. Masih kepikiran, ngomel, terus nyalain diri sendiri atau nyalain orang lain. Itu gimana ya Pak ya? Itu tadi yang namanya latihan itu. Latihan itu. Nah, yang namanya latihan itu mesti ngalami jatuh bangun. Ngalami jatuh bangun. Disitulah fungsinya. Ini karena tadi tidak saya masukkan ya, karena tidak mencukupi waktunya. Latihan, fungsinya latihan, terus senantiasa zikir, ingat. Yang namanya ingat itu termasuk saat-saat mengalami masalah itu kembali tidak dibiarkan diri itu dikendalikan oleh masalah, tapi ada saat-saat tertentu, momen tertentu harus dikembalikan direm. Sebab masalah itu kalau sudah muncul, apalagi memikirkan ya, masalahnya itu dipikirkan, itu kan seperti aliran terus gitu. Iya, akunnya Pak Lutfi. Aliran terus. Masukin akunnya. Sama halnya orang yang mengalami kesedihan, orang mengalami stres, terus ngelamun, itu kan terus itu ada sesuatu yang jalan di pikiran perasaannya dan itu diikuti terus. Nah, ini sebenarnya harus diputus. Pemutusan itu yang namanya zikir. Kalau di dunia psikoterapi itu disebut dengan thought stopping. Jadi memutus aliran pikirannya itu. Jadi berhenti, stop. Jadi misalnya ngersulon, sudah stop, tidak boleh terus. Nah, ini namanya memutus aliran. Jadi kalau tidak dilakukan itu, dibiarkan saja, ya seperti air mengalir itu. Seperti orang ngelamun dibiarkan saja ya terus ngelamun gini. Coba digetak, berah dulu, gitu. Kan terus buyar lamunannya. Nah maka ini ke orang sekarang dilakukan oleh dirinya sendiri seperti apa? Jadi misalnya mau muncul nelongso itu rasa
hatinya tersayat-sayat, merasa tidak berdaya, tidak diuntungkan, ya dikuasa itu, ya, terus, tidak boleh seperti itu. Sudah, tidak boleh. Ini tidak boleh diteruskan, tidak boleh diteruskan. Kalau tidak, kalau saya melatih itu, bahkan ininya itu bisa dipukul-pukul. Enggak boleh. Pikiran ini tidak boleh. Nah, itu bisa. Atau terus ya, seperti cara Nabi untuk menghilangkan kondisi dari perasaan tertentu yang negatif itu dengan gerak. Memang contohnya itu kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau sudah duduk itu tetap belum bisa mengendalikan marah, maka berbaringlah. Itu namanya mengubah posisi, memindah gerak. Nah, karena itu arti gunung pasir itu bukit pasir itu berpindah-pindah. Juz 29 itu harus ya ini lincah untuk ganti acara. Ganti acara. Jangan terpaku pada satu hal. Jadi kalau menyelesaikan sendiri tidak bisa, segera ditutup, di-stop, terus ganti acara. Jadi misalnya jengkel menghadapi suami, jangan menghadapi suami ya, menghadapi anak aja lah ya, menghadapi tetangga aja lah, menghadapi tetangga ya yang aman, jangan suami, jangan anak, menghadapi tetangga. Tetangga ini kok menjengkelkan ya. Jangan, itu kok menjengkelkan ya. Sudah, berhenti, sudah, jangan memikirkan tetangga, memikirkan suami aja. Aduh, suamiku baik, sangat sayang padaku, karena itu aku membalas sayangnya. Aduh, anak-anakku lucu-lucu gitu. Ya sudah, gitu kan sudah berpindah gitu. Ya ini bagian kalau menerima untuk ridho terhadap misalnya gangguan tetangga itu belum bisa, segera dialihkan. Jangan berlarut-larut memikirkan itu. Nah, tapi pada saatnya kalau sampai bisa anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, ya sudah, tidak apa-apa. Sudah, tetangga mau apa saja. Kalau orang jiwanya merdeka, orang dipenjarakan itu bisa hanya memenjarakan fisik, tetapi jiwanya tidak bisa. Kan banyak orang-orang besar gitu. Silakan kamu bisa memenjarakan fisik saya, tapi kamu tidak bisa memenjarakan jiwa saya, karena jiwa saya merdeka. Ini orang yang sudah tidak terpengaruh dengan fenomena. Fenomena itu ya hanya hiasan saja. Itu hanya asap, itu hanya buih. Intinya itu pada airnya, pada apinya. Dan itu ada pada prinsip dasar jiwa hati yang bertauhid tadi. Baik, itu ya. Jadi ini latihan. Jadi kalau gagal juga jangan disesali. Kenapa saya kok gagal terus? Ya, gagal itu tandanya goblok gitu loh. Ya kalau goblok itu terus ya minta ke Allah supaya dicerdaskan gitu. Terus banyak pikir, menjalankan fungsinya, bersyukur. Ini ada satu perintah lagi itu yang pokok itu bersyukur. Karena 46 itu kan syukron. 46 itu syukron, uskur. Jadi 46 itu kan uskur. Bersyukurlah. Uskur ini 46. Syukron itu bersyukur 46. Ya ini. Jadi supaya ridho itu dikembalikan pada melihat apa sih yang bisa disyukuri. Ini juga prinsip lain yang harus ada pada juz 29. Jadi ya bersyukur masih punya keluarga, bersyukur masih punya rumah, bersyukur masih bisa bernafas. Misalnya itu yang diarahkan ke sana. Insya Allah nanti akan berangsur-angsur mudah menjadi ridho untuk menghadapi masalah. Baik, ini saja ya. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Oke. Mau nanya untuk anak bisa Jus. Anaknya umur berapa? umur 8 bulan Pak. 8 bulan. Dari mana ini? Siapa ini? Dari Samarinda, kakaknya Mas Heru. Oh iya. Bisa menampakkan wajahnya enggak? Oh bisa. Kalau tidak ada penampakan nanti saya bingung.
Enggak. Ya ibunya ya anaknya. Anaknya dibawa enggak? Iya, cuman Pak Alvin kurang biasa kalau kelihatan saya ini. Yang mana ini ibunya? Anaknya yang mana ini? Ya maksudnya foto orangnya, jangan gambar ditunjukkan gini. Wajahnya belum Wajahnya. kelihatan, Bu. Videonya dibuka. Sudah buka tapi tidak ada gambarnya, kameranya. pakai HP. Ya. Gambar. Iya nanti filmnya nanti ditambah. Ini nih, ini baru ini. Ibu siapa namanya? Nama anaknya Kak, Ibu namanya siapa? Leni Cilia. Oh iya, ibu sudah tahu jusnya. Tahu? Jus berapa ibu? Jus 19. Oh iya, terus yang ditanyakan anaknya ini namanya siapa? Hana Medina Fitria. Hana Medina. Ya. Perempuan ini ya? Iya, perempuan. Iya. Dijawab pertanyaan saya ya. Ya. Ini pertanyaannya kondisi ibu selama hamil, dan keadaan anak ini. Apa benar selama hamil itu ibu Mbak Yuli bisa menerangkan nggak istilah Jawanya itu ngebo itu loh. Orang hamil yang ngebo itu, jadi relatif tidak banyak masalah dengan kandungannya. Kan ada kandungan yang rewel, tapi ada kandungan yang nggak ada masalah. Kalau orang Jawa menamakannya ngebo. Betul seperti itu. Ya. Apa benar selama mengandung anak ini kandungannya itu termasuk nggak rewel, nggak banyak masalah? Ya. Benar. Ya. Benar. Dicek banyak gitu. Waktu hamil ya pada kandungan usia tertentu termasuk doyan makan enggak? Ya. Termasuk makanan-makanan yang biasanya nggak dilakukan di waktu hamil. Misalnya saja contohnya ya, nggak biasanya makan nasi hanya pakai kelapa, tapi pada waktu hamil itu malah seneng makan nasi hanya pakai kelapa saja, misalnya seperti itu. Iya. Oh iya. Terus bayinya ini pernah terlihat ya makan sembarang, misalnya melihat rumput dimakan, rontokan tembok dimakan, gitu. Oh iya. Ya jus 8 ya. Ya, baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.